Nah, sudah daftar. Terus kalau udah daftar, saya sudah daftar rehab nih. Iya. Lewat mobil JKN. Sudah selesai proses daftarnya, kita ke proses pembayaran. Iya. Kalau saya mau bayar, itu bagaimana ya? Boleh diceritakan ke Sobat JKN mungkin? Sobat JKN, yang perlu diketahui bahwa BPJS Kesehatan terus melakukan kerjasama dengan berbagai kanal-kanal pembayaran. Dan sampai saat ini Mbak Andri, kita sudah bekerja sama sebanyak 900.000 kanal pembayaran. 900.000. Wow, banyak banget ya. Banyak banget. Iya. Jadi bisa melalui bank pemerintah, misalnya ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan bisa ke kanal bank swasta juga, BCA atau di Ngomel ini ada Bank Sinarmas. Oh, Bank Sinarmas. Bank daerah, ya, di sini ada Bank NTT. Termasuk melalui e-commerce juga, melalui Tokopedia, Shopee. Tidak hanya bisa berbelanja, tapi bisa bayar cicilan. Sebenarnya pembayarannya sama dengan pembayaran iuran secara rutin setiap bulannya. Oh, berarti ini sama seperti bayar rutin setiap bulan ya? Setiap bulannya. Virtual account juga sama, tinggal dia bayarkan, setelah itu prosesnya selesai. Jadi bisa melalui Alfamart, kantor pos. Sekarang kanal pembayaran sudah benar-benar diperluas. Diperluas sekali. Berarti tadi kalau daftar ada tiga channel pilihan. Ya. Kalau untuk bayar di mana-mana 900.000. 900.000. Channel pembayaran itu bisa ya semuanya ya? Bisa semua. Wah, mantap banget ya. Jadi Sobat JKN, ini informasi yang sangat menarik. Ada tidak misalnya jangka waktu pembayaran atau fleksibilitas jangka waktu pembayaran itu? Misalnya gini, saya daftar rehab 12 bulan. Terus pada saat bulan ke-6 atau bulan ke-7 saya punya uang banyak nih. Punya uang banyak ya, maksudnya punya uang banyak. Siap. Terus kira-kira gimana ya? Bisa nggak rehabnya tuh dilunasin? Ya. Jadi kembali lagi ke tujuan dari program rehab ini. Program rehab ini memberikan kemudahan dan keringanan kepada peserta untuk melunasi tunggakan. Jadi kalau tidak bisa berarti namanya program M, Mbak Andri. Apa itu? Memberatkan. Oh, memberatkan. Program MM. Sebenarnya kalau menyulitkan juga menyulitkan. Man juga ya, man. Jadi Mbak Henry, kalau ditanya terkait fleksibilitas itu jelas ada. Oh iya. Kalau misalnya dia di awal pendaftaran dia komitnya mau melunasi di 12 tahapan, tapi sewaktu-waktu dia punya rezeki lebih, tiba-tiba kaya, bukan pinjol ya. Iya. Tiba kaya, nah dia bisa melakukan pelunasan sekaligus. Misalnya di cicilan yang ke-6 dia sudah punya rezeki lebih, mau melunasi tunggakan, di sana nanti bisa masuk lagi di aplikasi Mobil JKN. Di sana ada menu pelunasan. Oh, ada menu pelunasan. Ada menu pelunasan. Ketika itu diklik, maka seluruh sisa tunggakan dari peserta tadi itu akan muncul dan hari itu juga bisa langsung dibayarkan seperti itu. Oh, dibayar di channel pembayaran yang tadi. Ya. Nah, ini pertanyaan sebaliknya nih. Iya. Pertanyaan sebaliknya gini, saya berkomitmen untuk melunasi tunggakan 6 bulan. Ya. Terus peserta JKN ini tahu-taunya di bulan ke-5 itu kesulitan membayar, terus nggak bayar gini. Gimana tuh ininya program rehabnya, gimana pemberlakuannya? Ya. Jadi Mbak Henry katakanlah dia komitmen bayar sampai dengan Desember ya sekarang. Iya. Sekarang bulan Juli. Ya, Juli. Bulan ini dia bayar, misalnya 100.000 setiap bulannya ya sampai 100.000. Bulan ini peserta tersebut bayar 100.000. Bulan Agustus peserta bayar. Bulan September malah tidak bayar. Lupa misalnya atau memang rezekinya kurang saat itu. Jadi baru bisa bayar di Oktober. Maka nanti nominal cicilan yang di September itu, Bu Henry, di September itu terakumulasi di bulan Oktober. Oh, terakumulasi di bulan berikutnya. Bulan berikutnya, sehingga harusnya di September sudah bayar, tapi belum bayar, nanti di bulan Oktober terakumulasi menjadi 200.000.
Oh, menarik ya. Nah, terus pertanyaan kedua begini, kalau misalnya sampai dengan Desember juga tidak bayar, bagaimana? Ya, terus tuh gimana? Ya. Dan Mbak Henry, sobat JKN sekalian, kalau tidak membayar iuran sampai dengan tanggal atau bulan komitmen pembayaran, maka bulan berikutnya otomatis status rehabnya akan diberhentikan nonaktif dan seluruh tunggakan semuanya akan muncul kembali. Dan apakah bisa mendaftar lagi? Kalau masih memenuhi syarat tadi ketentuan, dia masih menunggak 4 sampai dengan 24 bulan, itu peserta masih bisa melakukan pendaftaran program rehab. Oh, berarti program rehab ini nggak kapok-kapok ngasih kesempatan ya? Nggak kapok-kapok ngasih kesempatan peserta JKN yang menunggak. Kalau misalnya saya punya komitmen nih, namanya kita berkomitmen kan berarti kita punya keyakinan nih saya pasti melunasi. Tapi nggak tahu antara rencana sama kenyataan dari Tuhan itu kita kadang nggak tahu kan. Saya berkomitmen 6 bulan menyelesaikan, ternyata nggak lunas. Terus akhirnya karena tadi seperti katanya Kak Man bilang menunggak lagi, terus saya bisa nggak daftar lagi? Oh, saya berkomitmen lagi dan terus berkomitmen lagi karena ini upaya pasti peserta pingin dong dia kartunya aktif dan bisa digunakan ya. Betul sekali Mbak. Jadi itu semua diberikan agar kepesertaan dari peserta itu segera aktif, Mendri. Karena jika tidak aktif ya sebenarnya dari sisi peserta juga rugi juga, Mendri, karena tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi memang sudah dibuka seluas-luas mungkin dan persyaratan selama masih memenuhi persyaratan maka peserta masih bisa melakukan pendaftaran rehab. Rehab rencana pembayaran bertahap. Oke. Rehab gitu. Iya, ini singkatannya tuh bagus sekali, rehab rencana pembayaran bertahap. Jadi kalau ada apa-apa tunggakan ingat rehab gitu ya, rehab. Kalau misalnya peserta ini kan proses mencicil rehab ini kan lama ya. Maksudnya selama berapa bulan. Pada saat dia berkomitmen untuk saya daftar rehab dan saya akan lunasi. Nah, tiba-tiba nih dia bisa nggak mengakses layanan kesehatan nih di antara bulan yang selama dia mencicil? Itu bisa tidak dia mengakses layanan kesehatan? Oke, jadi selama mencicil, maksud Mbak Indri itu apakah dia masih bisa melakukan rawat inap atau jalan gitu ya? Rawat inap baik rawat jalan. Iya, padahal masih tahap pencicilan nih. Jadi yang perlu ditegaskan di sini untuk peserta PBPU yang menunggak tadi 4 sampai 24 bulan dan mendaftar ke dalam program rehab, selama masa mencicil itu kepesertaannya mohon maaf nonaktif, Mbak Indri. Dan akan aktif lagi ketika peserta melunasi semua cicilannya dan iuran bulan berjalan sudah dilunasi semuanya, baru kepesertaannya aktif kembali dan artinya peserta bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Begitu, siap. Karena ini kan sistem gotong royong gitu ya. Ada subsidi silang di sana. Iya, ada subsidi silang di sana. Mampu membantu yang tidak mampu, yang yang sehat membantu yang sakit. Programnya sebenarnya sangat mulia sekali. Iya. Ya sebenarnya di luar dari ini kalau dipahami sama peserta bukan proses untuk mengaktifkan kepesertaannya itu salah satunya ini adalah dengan adanya program rehab, begitu ya. Makanya kita namakan ini program strategis. Sangat membantu dan meringankan peserta JKN GIS. Siap, berarti mantap sekali ya kalau misalnya terkait itu. Mungkin Kak Man ada yang mau lagi disampaikan ke sobat JKN terkait ini? Ya, yang mau saya sampaikan ke sobat JKN semua, saya izin minum dulu. Oh ya, aduh dari tadi ini belum dipersilakan minum. Mbak Indri, sobat JKN sekalian, tentunya dengan adanya program rehab ini kita tidak berhenti untuk mensosialisasikan kepada peserta semua untuk mengetahui adanya program rehab ini agar tunggakan dari peserta tersebut yang selama ini bertanya-tanya bisa tidak dicicil segala macam. Ternyata saat ini memang kita sudah luncurkan program rehab dan
peserta JKN KIS agar segera mendaftarkan program rehab. Oleh karena itu, untuk mensosialisasikan program rehab ini biasanya akan lebih mudah kalau dibawakan dalam sebuah lagu, Mbak Indri. Oh, ada lagunya. Ada lagunya. Ini diciptakan dalam satu malam atau? Ini sebenarnya tidak juga. Sebenarnya ini diciptakan oleh teman-teman di kantor pusat. Mereka memikirkan bagaimana caranya agar informasi terkait dengan rehab ini bisa sampai kepada peserta. Akhirnya dibuatkan dalam bentuk lagu atau jingle rehab. Oh, jingle rehab. Dari awal tadi saya sudah ngelirik-ngelirik. Kenapa? Gitar ini untuk apa ya? Ya, jadi mungkin di podcast kali ini saya akan menyanyikan lagu jingle rehab tadi untuk Sobat JKN semua. Sobat JKN semua biar lebih ingat lagi terkait dengan rehab. Biar terngiang-ngiang dan yang memang membutuhkan segera mendaftar ya. Segera mendaftar program rehab sekarang juga. Lagu ini dipersembahkan spesial untuk Sobat JKN semuanya. Jika status JKN gak aktif dan menunggak pembayaran iuran, jangan risau karena sekarang ada rehab yang akan membantu. Cicil tunggakan hingga statusmu kembali aktif dan bisa digunakan. Rehab, rencana pembayaran bertahap, solusi hebat. Rehab, rencana pembayaran bertahap, solusi mantap. Mantap banget nih. Mungkin tadi ada yang mau nyawer ya dari Sobat JKN. Terakhir mungkin penutup dari Kakak Man buat Sobat JKN. Oke, baik. Terima kasih Sobat JKN sudah menyimak dari awal hingga akhir video ini. Dan yang perlu kami tekankan bahwa kita semua sepakat bahwa kesehatan itu adalah investasi yang sangat berharga. Jadi jangan lupa tunggakan iurannya harus segera dilunasi, atau kalau tidak bisa dilunasi bisa mendaftarkan ke dalam program rehab atau ke program cicilannya ini agar kepesertaannya bisa segera aktif dan dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah tanpa ada hambatan lagi, Mbak Indri. Wah, betul sekali. Dan caranya melalui aplikasi mobile JKN atau Care Center 165 atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, kata closing dari Kakak Man itu juga mengakhiri acara pada siang hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Dah.